pada hari ini kita akan mendiskusikan lebih jauh terkait lingkungan kerja yang toksik itu seperti apa sih? Jangan-jangan yang selama ini kita anggap biasa-biasa saja ternyata itu masuk dalam kategori toksik gitu ya. Tetapi, sebenarnya pertemuan ini juga menjadi kesempatan refleksi yang baik untuk kita semua, terkait kayak, apakah saya happy dengan lingkungan kerja saya saat ini? Atau apakah saya sebenarnya juga berkontribusi terhadap situasi toksik yang tercipta di lingkungan kerja saya, gitu ya. Dan juga yang penting adalah, kita akan mendiskusikan jika lingkungan kerja saya toksik, lalu bagaimana saya harus menyikapi situasi itu? Terus yang juga tidak kalah pentingnya, apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah atau setidaknya membuat lingkungan kerja menjadi lebih positif dan lebih nyaman? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kami telah mengundang narasumber tunggal di pertemuan kita pada hari ini. Saya sapa dulu, Mbak Florence. Selamat siang, Mbak Florence. Selamat siang, Mas Edwin. Jadi nama lengkapnya, Florence Lumowa, MPSI, PSI. Beliau adalah psikolog industri dan organisasi. Tentunya beliau memiliki pengalaman yang sangat panjang gitu ya di bidang industri dan organisasi, jadi kita tidak perlu meragukan kembali kompetensinya. Mbak Florence menempuh pendidikan, industri dan organisasi, psikolog industri dan organisasi di Universitas Katolik Atmajaya. Untuk pengalaman profesionalnya, Mbak Florence merupakan pendiri sekaligus managing partner di PT Kompeten Satu Negeri. Terus, beliau juga pernah berkarya di Traveloka, mulai dari 2016 sebagai Talent and Organization Development Senior Associate, berlanjut kemudian menjadi Human Resource Business Partner, berlanjut lagi menjadi Learning People Engagement and Employer Branding Lead, dan kemudian terakhir menjadi Traveloka Academy Manager. Di samping pengalaman profesional, Mbak Flores juga punya pengalaman-pengalaman lain yang menunjang karirnya gitu ya sebagai psikolog PIO, termasuk adalah, leadership team at Business Network International BNI, bukan Bank Negara Indonesia ini, Business Network International. Terus trainer untuk Bangkit Academy by Google, Goto, Traveloka, dan top 5 finalists of Business Plan Competition Entrepreneurship Acceleration Program The Wharton School. Jadi sangat banyak pengalamannya dan kami senang sekali Mbak Flores, pada hari ini bersedia untuk menjadi narasumber. Kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk, mencuri ilmu dan menggali tips-tips yang bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama, saya akan serahkan, mic dan layar kepada Mbak Florence. Monggo Mbak Florence. Oke, terima kasih Mas Edwin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, semoga sudah makan siang jadi nggak lapar. Salam kenal untuk semua, senang sekali saya bisa, berpartisipasi di Mental Health Week 2024, kali ini. Sambil menunggu slide, mmm, ya kita perkenalan dulu ya. Ya tadi sudah dijelaskan sama Mas Edwin, saya sudah setahun belakangan, mendirikan semacam HR consultant sendiri, bersama tim sendiri. Sebelumnya saya di Traveloka cukup panjang, pengalamannya. Nanti mungkin selama presentasi saya, pemaparan saya akan banyak menggunakan contoh-contoh di Traveloka gitu ya, tapi percayalah Bapak Ibu, saya tidak di-endorse Traveloka, saya sudah tidak ada afiliasi dengan Traveloka, tapi, karena saya, eee, pengalamannya cukup panjang di sana dan kebetulan juga, waktu itu saya sempat terlibat, untuk membuat program mental health juga di Traveloka. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa saya bisa saya sharing di sini, siapa tahu untuk Bapak dan Ibu yang saat ini, bekerja di, perusahaan-perusahaan atau institusi juga sedang kepikiran gimana ya mau membuat program kesehatan mental, itu juga, siapa tahu ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu, gitu. Nah mungkin, supaya ruangannya lebih hangat, boleh saling menyapa kali ya di chat box, Bapak Ibu nih ada berlokasi di mana sih? Mungkin halo dari Semarang atau halo dari Bandung gitu. Kalau saya halo dari Jakarta Utara nih Bapak Ibu, panas banget nih hari ini ya. Agak sedikit mendung, agak kelabu. Halo dari Bogor, oke. Halo, wah ada yang dari Jogja, oh ada dari Kupang, Jakarta Pusat. Iya panas ya hari ini ya. Bumi Rafflesia di mana tuh Bumi Rafflesia?
Kota Bandung, Pademangan, Jakarta Utara. Oh sama, kita deketan tuh berarti. Oke, siap. Halo semua teman-teman ya, salam kenal. Siapa tahu nanti ada kesempatan untuk kita berinteraksi lebih lanjut. Oke, terima kasih. Kita, lanjut, berikutnya, slide berikutnya. Ya, jadi agenda hari ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Edwin, saya akan memaparkan terkait toxic workplace. Jadi mungkin, saya akan membantu, memahami sebenarnya toxic workplace itu seperti apa. Saya juga akan sharing beberapa pengalaman saya, pengalaman kerja sebelumnya dan bagaimana saya mengatasi, situasi tersebut. Dan juga yang saya juga ingin paparkan adalah bagaimana sih, mungkin, strategi perusahaan bisa mengatasi lingkungan kerja yang toksik, gitu. Dan terakhir kita akan diskusi dan tanya jawab. Bang Foren sebelum mulai, Oh, ya? saya izin menginformasikan ke teman-teman semua, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan dulu via chat, nanti kita bisa diskusikan di akhir dari pemaparan. Itu Oh, aja Mbak, silakan. Ya, silakan. oke, terima kasih. Kita lanjut dulu. Ya. Nah, ini mungkin, pengen tanya dulu sih sama teman-teman, familiar nggak dengan banyaknya, kasus-kasus yang terpapar atau muncul di sosial media gitu ya? Mungkin aku sebut beberapa saja, yang cukup besar itu mungkin kalau teman-teman atau Bapak Ibu nanti enggak sih belum pernah dengar, nah nanti bisa di-Google ya Bapak dan Ibu. Nah, yang cukup lagi heboh itu terkait Brandoville Studios. Jadi Brandoville Studios itu dia, studio animasi yang saat ini CEO-nya sedang diusut gitu ya, dicari karena, disebut membuli pegawai. Jadi bulinya tuh sudah cukup parah gitu ya kalau dengar-dengar ceritanya secara verbal, sehingga mengakibatkan, gangguan kesehatan mental juga tuh, beberapa pegawainya. Nah ini kasus yang cukup lagi ramai, mungkin nanti teman-teman, Bapak Ibu bisa cek di Google. Terus juga, yang di belakang tuh ada death of Indian employee itu, terjadi di salah satu global company, memang bukan di Indonesia ya, tapi sebenarnya ada kantornya di Indonesia, tapi ini kejadiannya di India. Jadi, konsultan, perusahaan, consulting gitu, salah satu employee-nya bekerja terlalu keras gitu dengan segala macam, penugasan ya, pekerjaannya sehingga akhirnya, overwork gitu ya, bekerja terlalu keras dan, unfortunately meninggal dunia gitu. Nah ini juga lagi cukup ramai, beritanya dan yang saya juga temukan di Google ini ada karyawan yang dibully rekan kerja sampai nyaris buta gitu. Jadi sepertinya mungkin sih sebenarnya dari dulu sudah ada ya kejadian-kejadian seperti ini gitu, tapi ya ini yang saya coba highlight, beberapa kasus yang, recently terjadi, gitu. Next slide. Nah ini, nanti tolong dimunculkan satu persatu ya, Mbak. Eee, nah sebenarnya gimana sih sesungguhnya kondisi tempat kerja kita, kondisinya tuh seperti apa? Saya berusaha mencari data statistik, yang lebih, apa ya, lebih spesifik atau lebih detail terkait, sebenarnya gimana sih, terkait, kekerasan, terkait mental health di dunia kerja gitu dan sepertinya data statistik yang very spesifik itu, datanya masih sangat terbatas gitu. Tapi ada satu yang saya ambil dari International Labour Organization, ILO, ada penelitian di tahun 2022 ya, jadi sudah 2 tahun lalu, dan ya penelitiannya juga terbatas gitu ya ke 1.000 responden. Nah kurang lebih itu, hasilnya seperti ini. Ada beberapa, hasil penting cuman saya ambil yang, sedikit yang lumayan bisa nyambung dengan, sesi kita hari ini. Jadi yang pertama, jumlah yang pernah menjadi korban kekerasan terlihat cukup besar ya, 70% dari 1.000 responden, sehingga memang, ya berarti common lah gitu sebuah, kekerasan atau pelecehan di dunia kerja itu terjadi gitu. Nah mungkin yang kedua ya, nah dari kekerasan dan pelecehan yang dialami, mayoritas itu memang, terkait pelecehan psikologis. Kedua adalah pelecehan seksual. Gitu. Jadi, jumlahnya cukup besar, yang mengalami pelecehan psikologis ya, berarti ini ada pengaruh juga nih ke mental health-nya gitu. Yang ketiga, nah yang mengalami gangguan kesehatan mental dan ingin resign itu ada sekitar 55%.
gitu. Jadi cukup besar juga dari jumlah responden, hampir setengahnya gitu ya, sedangkan, majority emang mungkin merasa marah, merasa tidak nyaman, tapi 50% ini hingga sampai ada gangguan dan, ingin keluar juga nih dari institusi gitu, sekitar 47%. Berikutnya Mbak, langsung aja satu lagi. Ya. Nah, dari data tersebut juga menarik sih, karena ternyata, sebagian besar itu walaupun mereka mengalami kan tadi kan yang mengalami, menjadi korban itu cukup besar gitu ya, tapi sebagian besar dari mereka juga tidak melapor gitu, karena merasa SDM atau manajemen tidak akan melakukan apapun. Jadi tidak ada follow up lah gitu ya dari manajemen dan, dari mereka sendiri juga, mengaku tidak ada mekanisme apapun, di tempat kerjanya. Gitu, jadi tidak ada mekanisme untuk melaporkan atau mengusut atau menginvestigasi, gitu. Next-nya. Nah, ini ada sedikit, tambahan data. Jadi, kalau dari Mercer ya, sebuah, global HR consulting juga, kalau Bapak Ibu kan mungkin sering dengar ya terkait burnout gitu ya. Nah, ini dikatakan tahun ini tuh 8 dari 10 employee pasti burnout lah, ada kena resiko burnout gitu. Dan penyebabnya bisa dikaitkan oleh finansial, kemudian exhaustion atau kelelahan, dan juga workload yang terlalu berlebihan. Dan kalau lihat data yang di bawah itu mungkin lebih, meng-highlight kekerasan seksual gitu ya secara spesifik, itu, tercatat ada 389 kasus di 2021 dan 400 itu jadi perempuan jadi korbannya. Jadi sebenarnya data-data ini, ingin memperlihatkan walaupun mungkin tidak bisa memotret, situasi secara keseluruhan di Indonesia gitu ya, karena datanya masih terbatas, tapi, data ini saya ingin tunjukkan supaya, memperlihatkan bahwa kondisi ini real gitu ya, terjadi di lapangan bahwa kondisi-kondisi yang dikatakan toksik itu memang real terjadi di lapangan. Oke. Nah, memahami fenomena toxic workplace atau toxic culture, definisinya itu banyak ya Bapak dan Ibu gitu ya. Tapi saya mencoba menyarikan, definisi yang, saya rasa, tepat menggambarkan situasinya gitu ya dan lebih mudah dipahami. Kalau, menurut saya, sebuah lingkungan kerja yang toksik itu, lingkungan kerja di mana perilaku negatif ya, contohnya seperti intimidasi, konflik, agresi, atau beban kerja tadi yang excessive workload itu benar-benar melekat dalam budaya organisasi sebuah perusahaan, eee, memberikan dampak ketidaknyamanan dan perasaan tidak aman. Jadi satu nggak nyaman, 2 nggak aman gitu ya. Kemudian berdampak buruk, pada individunya, tapi juga terhadap organisasi. Nah, saya mau menekankan pada, kata-kata melekat dalam budaya organisasi gitu ya. Karena menurut saya ini yang membedakan toxic culture atau toxic workplace dengan ya situasi kerja yang nggak enak aja gitu. Kadang kan karena kita kerja nggak mungkin ada perusahaan yang 100% ideal gitu ya, Pak. Kayak, hubungannya harmonis, terus, kerjaannya enak, dibayarnya mahal, kerjaannya mungkin nggak banyak, pulang cepat tapi dibayarnya mahal. Mungkin itu very perfect gitu ya, dan itu mungkin hampir nggak ada gitu. Tapi, ya pastilah kita pernah sekali-sekali dimarahin atasan gitu ya, pernah mungkin atasan, wah, keluar kata yang agak kurang pas gitu ya, kurang enak gitu. Tapi selama menurut saya itu tidak menjadi budaya, tidak menjadi kebiasaan yang diterima atau ditolerir atau yang dibiarkan, menurut saya itu ya suasana kerja normal aja gitu. Maksudnya yang kita juga sebagai karyawan ya tetap bisa, menghadapi itu gitu. Tapi ketika dia sudah menjadi bagian dari budaya yang memang sudah, wah, terjadi berulang kali, diterima dan ditolerir oleh, semua pihak. Nah, itu menurut saya sudah menjadi toxic, workplace atau toxic culture, ya. Nah, ini ada beberapa, gejala atau karakteristik yang, menurut saya ini sudah bisa dikatakan sebagai, toksik gitu ya, budaya toksik di sebuah perusahaan. Contoh-contohnya bisa banyak, tapi saya coba mengkategorisasikan menjadi 5 bagian ini. Yang pertama disrespectful gitu, kalau memang kurang adanya rasa hormat, nggak sopan, terus juga tidak ada recognition, tidak ada penghargaan kepada orang lain gitu ya. Dan ini memang berlangsung secara, struktural, maksudnya dari atas sampai bawah ya memang gitu, apa namanya, kayak barbar gitu ya, maksudnya tidak ada
kesopanan dan lain-lain. Nah, itu sudah bisa dikatakan budaya toksik. Yang kedua non-inklusif. Non-inklusif ini biasanya menyasar ke diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap sekelompok karyawan tertentu. Jadi misalnya ada yang berdasarkan gender, ada yang berdasarkan ras, identitas seksual ataupun orientasi seksual, disability ya, employee dengan disability, dan juga usia. Nah, biasanya diskriminasi ini tuh yang akhirnya membuat sekelompok orang ini, merasa tidak diterima atau merasa tidak diterima, terus juga tidak dilibatkan dalam, berbagai aktivitas terutama dalam pengambilan keputusan. Nah itu, definitely sudah menjadi, salah satu, gejala budaya toksik. Yang ketiga unethical. Nah, ini perilaku-perilaku yang memang melawan norma gitu ya, misalnya berbohong atau menyampaikan informasi yang nggak benar, ada kecurangan atau fraud gitu ya biasanya yang kita, bilang pelanggaran terhadap berbagai aturan gitu ya. Ketika melanggar, "Oh udahlah nggak apa-apa itu emang udah biasa kok di perusahaan kita." Nah itu udah jadi bibit tuh, udah jadi tanda-tanda tuh, sebuah, budaya yang toksik. Yang keempat ini cutthroat, kita bilangnya cutthroat, jadi istilahnya sih kalau cutthroat ini lebih ke lingkungan kerja yang sangat kompetitif sampai tidak ada kolaborasi gitu. Jadi masing-masing tuh udah memikirkan kepentingannya sendiri. Nggak ada koordinasi, nggak ada kolaborasi, mungkin, Bapak dan Ibu familiar ya dengan sikut-sikutan, saling sabotase, fitnah, saling menjatuhkan. Nah ini, udah menjadi sebuah budaya toksik juga nih kalau terjadi seperti ini. Dan yang terakhir, tentunya abusive ya. Jadi ini mungkin yang, sering kita dengar juga di berbagai kasus, kekerasan dalam banyak ya, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dan juga di tempat kerja. Jadi termasuk bullying, terus berteriak atau membentak karyawan, merendahkan, atau melecehkan, bisa secara verbal, secara mental, dan juga seksual, gitu. Nah, kurang lebih, ini adalah gambaran seperti apa sih kalau budaya toksik di sebuah perusahaan tuh kurang lebih seperti apa, gitu ya. Nah, mungkin saya mau berbagi pengalaman pribadi dulu kali ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya, apa namanya, ingin berbagi, bahwa memang beberapa yang saya sampaikan tadi tuh nyata gitu ya di lapangan gitu. Jadi, kalau boleh share jadi saya udah bekerja dari 2010, cukup banyak tapi pindah-pindah perusahaan dan paling lama kan memang yang terakhir gitu ya di 2016 sampai 2023. Nah di tahun 2021, 2022 itu lumayan tahun yang sulit sih untuk saya gitu ya, secara mentally gitu. Walaupun memang ini tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan, tapi juga, personal issue juga gitu. Ada hal-hal personal yang terjadi sehingga mempengaruhi, my mental health gitu. Nah, di sisi pekerjaan memang saya ditugaskan untuk melakukan pekerjaan yang saya udah nggak suka lagi. Jadi dulu saya pegang bagian learning and development dan tahun 2021 saya disuruh pegang itu lagi. Saat itu saya merasa, aduh saya udah nggak ada passion nih di sana gitu, kayak saya udah nggak tertarik untuk memegang itu lagi gitu. Tapi ya karena arahan dari atasan saya harus, mengerjakan itu, ya itu aja udah satu hal tuh udah, aduh I'm doing what I don't like gitu ya. Terus yang kedua, saya dapat atasan baru yang saya nggak suka gitu, karena saya di-micromanage, terus juga, dari, perkataannya atau kadang-kadang kata-katanya tuh very agresif, bukan agresif ya, pasif agresif gitu. Jadi, yang, apa ya, model-model yang kayak, "Kok gitu aja nggak bisa sih? Masa ini aja nggak tahu?" Yang kayak gitu-gitu tuh. Nah itu somehow juga menyerang mental saya juga gitu ya, menyerang mental saya juga gitu, akhirnya mempengaruhi my self esteem. Saat itu juga performa kerja saya menurun, eee, evaluasi kinerja saya, performance review saya juga nilainya juga turun lah yang biasanya, memenuhi ekspektasi atau bahkan lebih, akhirnya di tahun itu atau di periode itu saya turunlah, penilaiannya. Terus ada isu personal, terus merasa jenuh dan frustasi. Nah ini saya alami di 2021, 2022. Memang kalau dilihat dari, penjelasan toksik yang tadi gitu ya, indikasi atau gejala toksik yang tadi sebenarnya, eee, yang berkaitan sebenarnya hanya lebih ke abusive sih. Abusive tapi bukan dalam kadar yang parah ya, saya juga merasa bersyukur selama ini saya bekerja, saya selalu berada di lingkungan yang tidak pernah terlalu toksik lah. Karena saya melihatnya toksisitas itu spektrum gitu ya, dari yang toksiknya rendah, yang cuman, sedikit lah itu bisa bisa ditoleransi sampai yang
sangat parah gitu. Nah, saya selalu berada di cenderung rendah lah toksisitasnya gitu. Mmm, ya saat itu jadi lumayan, berat gitu ya buat saya karena saya merasa saya stuck gitu, karena saya mau ngelanjutin juga saya nggak happy, tapi mau cari kerjaan di luar saat itu kan masih pandemi ya, jadi mencari pekerjaan di luar juga susah, tapi saya nggak seneng menjalani ini gitu. Nah itu struggle yang aduh itu berat sih gitu, karena itu one of the hardest years in my career lah menurut saya gitu. Nah akhirnya sih, ya itu udah berjalan beberapa bulan, satu hal yang akhirnya saya rasakan sangat membantu adalah seeking professional help memang. Jadi akhirnya saya decide saya kan psikolog ya, saya psikolog yang butuh psikolog. Jadi saya mencari bantuan ke psikolog lain, "Aduh gue butuh konseling nih," gitu. Ya udah di sesi konseling itulah yang akhirnya banyak membantu saya untuk berpikir secara jernih gitu, apa sih sebenarnya yang saya inginkan, gitu. Dan saat itu juga, saya juga merasa bersyukur, saya melihat sih perusahaan saya kala itu bukan yang sempurna sekali ya, tapi, eee, mmm, perusahaan ini menyediakan beberapa fasilitas yang memang menurut saya sangat mendukung, mental health saya gitu. Jadi dia ada health benefit, diberikanlah, mmm apa sih, kalau kita konseling ke psikolog itu boleh reimburse juga. Jadi tidak hanya medical, tidak hanya ketika sakit fisik, tapi ketika butuh konselor, butuh psikolog, itu bisa di-reimburse juga gitu, dan ada yang standby juga, di kantor gitu-gitu. Nah itu support-support yang saya rasa, sangat membantu ya kala itu gitu. Tapi ujung-ujungnya memang saya merasa Mmm, inisiatifnya tetap harus datang dari saya sebagai karyawan lah intinya gitu, karena harus tahu, "Oh, ini saya udah nggak sehat, saya harus bisa keluar dari situasi ini," sehingga saya, banyak mengambil tadi tuh kayak konseling, terus juga banyak konsultasi juga gitu. Nah, itu sedikit sharing sih, memang tidak terlalu terkait dengan, apa ya, maksudnya toxic budaya toksiknya tuh tidak terlalu kental gitu ya, tidak terlalu kuat gitu ya, yang mana itu puji Tuhan alhamdulillah. Tapi, saya ingin menunjukkan bagaimana ya ini bisa saja terjadi di mana saja kepada siapa saja dengan kadar yang mungkin berbeda-beda, gitu. Ya. Nah, untuk melanjutkan, budaya yang toksik ini di sebuah perusahaan gitu ya, kalau misalnya tidak kalau tadi gitu ya, misalnya situasinya ya cuman muncul sekali-sekali, kayak contohnya yang terjadi ke saya itu, menurut saya kala itu sih, ini belum menjadi budayanya Traveloka gitu ya, karena itu ya insidental lah terjadi sama saya, karena saya kebetulan nggak suka dapat bos yang mungkin kurang cocok gayanya dengan saya gitu ya. Tapi kalau ini sudah menjadi budaya, ini adalah, bibit bibit, apa ya, dari mungkin nantinya tuh impact yang lebih besar gitu. Jadi akan ada attrition rate itu keluar masuk karyawan ya, seperti turnover rate, itu pasti akan meningkat. Kemudian, ya itu kalau meningkat definitely secara company juga kan harus cari orang baru, harus keluar cost lagi untuk mencari orang baru, melatih lagi, karyawan baru. Kemudian yang kedua memperburuk branding perusahaan dan menyulitkan rekrutmen karyawan baru gitu. Apalagi sekarang di zaman social media seperti ini, kalau udah satu company ini kedengeran, "Ah, dia mah, inilah, nggak oke culture-nya," gitu, dan banyak orang tahu gitu ya. Nah, itu biasanya akan menyulitkan rekrutmen karyawan baru, karena karyawan baru jadi akan mikir, "Eh, katanya culture-nya nggak enak ah di sana, gua nggak mau ah masuk sana," gitu. Nah, itu aja terjadi pada saya dulu, saya udah meng menunjuk, "Oh, nih company-company ini gua nggak mau ah, kayaknya culture-nya, nggak enak," gitu, atau terlalu terlalu keras atau terlalu berat gitu. Nah, itu akan mempengaruhi branding perusahaan juga. Yang ketiga, karyawan jadi tidak engage dan kurang produktif gitu ya, kayak contohnya saya ketika hal itu terjadi, ya saya udah susah tuh ya untuk engage dengan company gitu. Jadi saya ingat setiap minggu, setiap hari Minggu, kalau udah mau hari Senin tuh udah, "Aduh, gimana nih besok mulai kerja?" Jadi mulai cemas lagi, mulai nggak excited gitu, Kak, mau mau masuk minggu yang baru karena udah kepikiran, suasananya nggak enak, harus ketemu sama atasan, harus meeting dengan atasan gitu. Nah itu akhirnya juga mempengaruhi ya pekerjaan saya, kurang baik gitu akhirnya. Kemudian medical cost karyawan meningkat karena ya tentunya dengan kondisi, toxic culture yang akhirnya mempengaruhi mental health, dari mental health juga mempengaruhi physical health. Nah itu yang akhirnya juga, kan
kalau di kantor bisa reimburse atau ada medical benefit gitu ya, ada tunjangan kesehatan. Nah, tentunya ini juga akan jadi besar gitu ketika toxic culture dibiarkan dan mempengaruhi ke kesehatan mental dan fisik dari karyawan. Dan yang terakhir adalah merusak reputasi perusahaan gitu ya. Dari kalau tadi sekedar branding mungkin persepsi saja, tapi kalau misalnya ternyata ada satu kejadian yang sudah masuk ranah hukum gitu, misalnya kayak pelecehan, itu sesuatu yang akhirnya diusut secara hukum, tentunya itu bisa menjadi, merusak reputasi perusahaan juga gitu. Jadi, benar-benar, pentingnya meng-highlight si mental health ini ya, terutama di perusahaan karena dampaknya itu bukan hanya sekedar, oh karyawan sakit, nggak masuk tuh saat itu, tapi sebenarnya kalau dalam jangka waktu yang panjang, sebenarnya ini impact-nya itu sangat strategik in a bad way ya, tapi maksudnya sangat mempengaruhi, bisa mempengaruhi branding, bisa mempengaruhi reputasi perusahaan juga. Nah ini, mungkin singkat saja, sebenarnya apa sih yang mendorong munculnya toxic culture gitu ya, untuk memberikan gambaran sebenarnya muncul dari mana sih toxic culture. Nah kalau secara singkat gitu ya, mungkin ini kan dinamikanya pasti kompleks ya, tidak selinear, oh pemimpinnya buruk langsung jadi toxic, mungkin nggak seperti itu, tapi ada dinamika yang terjadi. Tapi setidaknya untuk memberikan gambaran lebih mudah sebenarnya apa sih penyebabnya gitu ya. Nah kalau bisa saya rangkum sebenarnya ada 3 hal ini sih. Yang pertama kepemimpinan, leadership itu very very, variable yang sangat penting dan, apa ya, sangat sangat berperan penting dalam mewujudkan mental health atau justru menghancurkan mental health, itu ada di tangan, pemimpin menurut saya. Kemudian norma sosial yang tidak sehat. Norma sosial itu sebenarnya kayak aturan-aturan apa saja sih yang berlaku di lapangan gitu, yang sehari-hari, terjadi di lapangan. Jadi misalnya secara company kita bilang, "Oh ya kita sangat, saling menghargai satu sama lain," gitu ya, misalnya value-nya respecting, each other gitu. Tapi ternyata prakteknya di lapangan, oh kalau datang meeting telat, eee, orang suruh nunggu gitu, suruh nunggu lama. Nah itu kan sebenarnya terus itu sudah menjadi kebiasaan, karyawan di sana gitu. Nah itu kan sebenarnya sudah jadi bibit-bibit, kebiasaan yang ya nggak respectful gitu kan, balik lagi ke penyebab atau indikasi toksik yang tadi gitu. Walaupun mungkin kadarnya masih sederhana, tapi kalau dibiarkan dan semakin besar bisa menjadi, budaya toksik. Dan yang ketiga, desain pekerjaan yang tidak efektif, kayak misalnya beban kerja, sorry suaranya putus-putus, Di eee, saya sih enggak, Mbak. oh aman ya? Ibu Foni, Ibu Ivon ya mungkin, mhm. oke oke, saya lanjut ya. Ya, oke. Nah, yang ketiga desain pekerjaannya memang nggak efektif. Jadi misalnya beban kerjanya terlalu banyak, atau nggak jelas nih peran dan tanggung jawabnya gitu ya. Saya misalnya kok kerjaan saya sama ya sama yang dia kerjain, bedanya apa gitu. Nah itu juga menimbulkan kebingungan, mmm, terkait peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh karyawan, gitu. Nah, dari 3 hal ini yang tadi saya bilang mungkin nggak selinear dan sesederhana itu gitu ya dari desain yang misal dari beban kerja yang banyak langsung muncul toxic culture juga tidak, tapi mungkin banyak dinamika yang terjadi dan kadang bisa juga kombinasi, sudahlah beban kerjanya banyak, pemimpinnya nggak efektif gitu ya atau pemimpinnya misalnya melakukan verbal abuse gitu, banyak mengeluarkan kata-kata yang, tidak tidak mengenakan gitu. Nah, itu akan semakin, memunculkan budaya yang toksik gitu. Jadi, kita perlu lihat lagi dinamikanya seperti apa, tapi kalau untuk memudahkan gitu ya, mencari apa sih sebenarnya penyebabnya, bisa dilihat dari 3 aspek ini, gitu. Berikutnya. Nah, ini saya coba, memberikan gambaran gitu ya, gimana sih sebuah perusahaan bisa merombak toxic culture gitu. Bagi saya untuk mengubah culture itu harus sistemik. Ya, nggak bisa kayak satu hal, satu inisiatif, "Yuk kita bikin, olahraga bareng setiap Jumat sore." Nah, itu buat saya mengadakan itu bagus gitu ya, tapi apakah itu bisa menyelesaikan toxic culture? Menurut saya enggak. Tapi harus dilakukan secara sistemik. Mulai dari hal yang fundamental, yang di bawah yang saya kasih merah itu menurut saya fundamental. Kenapa fundamental? Karena ya ini yang, basic gitu ya, yang mendasar yang diperlukan dan juga kalau misalnya nih, karena saya juga sering dengar,
Ya kalau company gede kan enak, budgetnya banyak, udah bisa bikin program macam-macam gitu ya. Nah, di sini saya mau menunjukkan bahwa ya tidak harus punya budget besar untuk bisa mulai menumbuhkan a healthy working culture. Karena bisa dimulai dengan hal-hal yang fundamental ini gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat saya coba menyusunnya tuh, yang di bawah tuh harusnya tidak memerlukan budget ya. Kalau kayak bikin policy procedure itu kan sudah menjadi bagian dari pekerjaan gitu ya atau bagian dari unit masing-masing. Tapi ketika makin ke atas tuh kita bikin campaign, kita bikin program, ada rewards and benefit, ada employee assistance program. Nah, itu memang butuh budget gitu ya, butuh tambahan biaya lah untuk creating these programs gitu. Tapi untuk company-company yang mungkin masih kecil, mungkin Bapak Ibu yang sekarang ada di institusi yang belum besar gitu ya, nah mungkin bisa mulai dipikirkan dari hal-hal yang sederhana dulu gitu, mulai dari leadership roles-nya, nanti saya akan, breakdown satu-satu. Nah, tapi kita lihat bahwa yang di bawah itu yang fundamental adalah balik lagi peran leadership. Jadi leadership itu sebagai menurut saya eee, tombak paling depan lah, tombak utama untuk nih company mau culture-nya seperti apa. Karena kan dia yang set the direction gitu ya, set direction nih company saya mau mau yang healthy culture atau yang not so healthy atau gimana, itu kan biasa ditentukan oleh pucuk pimpinannya gitu ya. Kemudian company values. Nah, nilai-nilai company itu juga, apa sih nilai yang diusung gitu ya di sebagai sebuah perusahaan. Apakah, value yang memang mempromosikan atau mengutamakan respect satu dengan yang lainnya, atau justru memang, enggak kita emang mau bikin high performing, organization yang orangnya saling berlomba-lomba berkompetisi. Nah, itu lain lagi tuh, nanti pasti ada isu mental health lagi juga di sana gitu ya. Nah, tergantung company values-nya itu mau seperti apa. Kemudian, berbagai policy procedure, nanti saya akan jelaskan juga dan juga reporting mechanism. Nah, ini yang sangat penting, reporting mechanism itu, gimana sih caranya karyawan kalau ada keluhan nih, misalnya nih saya dapat perlakuan nggak enak dari kolega saya gitu ya. Nah, saya tuh ngelaporinnya ke siapa gitu. Mungkin tidak perlu kayak se-complicated, "Oh, Bapak harus kirim dokumen bukti ke HRD, kemudian habis itu HRD akan investigasi, kemudian habis itu akan kita panggil pengacara." Nah, mungkin nggak perlu yang gitu-gitu ya Bapak dan Ibu, tapi yang penting employee itu bisa melihat, "Oh, ini ada mekanismenya kok." Mungkin misalnya saya bisa report ke atasan saya dulu, nanti atasan saya lapor ke atasannya lagi atau ke bagian mana lagi gitu. Jadi proses yang sederhana pun, nggak masalah gitu, tapi kita bisa tahu sebagai employee, oh ada nih mekanisme untuk melaporkan kejadian yang tidak mengenakan, misalnya. Nah, kemudian dari yang fundamental kita bisa bergerak ke, awareness campaign, melakukan komunikasi reguler, pelatihan, terus berbagai program nih, mulai program engagement, rewards and benefits, dan employee assistance program. Nah, ini yang, saya rasa, sebagai building blocks atau, fundamental atau hal-hal yang bisa membantu membentuk, atau merombak toxic culture gitu ya, bisa mengubah toxic culture. Nah, kita go through satu-satu ya. Next-nya, oke. Nah, terkait leadership roles dan company values tadi saya sudah, sempat jelaskan. Jadi memang, sebagai pimpinan ini yang memang harus bertanggung jawab dan accountable menentukan arahan perusahaan, mau dibawa ke mana culture-nya, dan dia juga harus menjadi role model gitu ya, menunjukkan contoh perilaku dan nilai-nilai yang dia mau karyawannya tuh punya seperti apa sih, gitu value-value-nya. Nah, yang sebelah kanan untuk policy procedure. Nah, itu perlu nanti dijabarkan tuh, misalnya ada berbagai kebijakan yang mendorong kesetaraan dan inklusi. Jadi sekarang mulai banyak tuh di company-company besar, misalnya kebijakan rekrutmen. Nah, di rekrutmen itu biasanya sudah ditentukan, kayaknya kita secara proportion, kita, belum banyak nih hire karyawan perempuan. Nah, kita coba yuk, kalau memang ada karyawan perempuan yang memenuhi kualifikasi, nah itu mungkin bisa kita prioritaskan. Nah, kebijakan-kebijakan seperti itu. Atau misalnya ada, working, flexible working arrangement. Jadi pengaturan kerja yang fleksibel, terus cuti kalau anaknya lahiran gitu ya, itu bisa diberikan, dan gimana kita bisa mendukung, tadi, inklusivitas gitu, kelompok-kelompok yang kurang terwakili.
Yang kedua misalnya pembuatan kode etik perusahaan. Nah ini juga, penting gitu ya punya aturan seperti ini supaya bisa, mmm, mengatur apa sih perilaku yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dan konsekuensinya apa gitu. Nah biasanya, kode etik itu mengatur, detail perilaku ya, behavior atau sikap-sikap yang memang diharapkan, ditunjukkan oleh karyawan. Kemudian one on one, karyawan dengan manajer gitu ya, itu juga perlu dirutinkan supaya bisa saling terbuka, membahas perkembangan, kekhawatiran, dan umpan balik. Terus aturan dalam menangani konflik dan keluhan, dan lagi yang terakhir adalah sistem pelaporan anonimus, gitu. Nah ini waktu di Traveloka juga waktu itu kita ada satu mekanisme namanya Your Voice. Jadi kalau ada, keluhan gitu ya, kita bisa submit laporan lewat sederhana kok, lewat G-Form, Google Form, nanti Google Form-nya itu masuk ke satu panitia gitu, kayak komite, Code of Conduct Committee gitu. Nah komite inilah yang nanti akan kalau memang, oh ini perlu di-follow up, ini perlu diinvestigasi, nanti ada investigasinya, jadi ada proses lanjutannya, gitu. Nah ini sistem pelaporan yang memang, saya rasa penting untuk dimiliki, di perusahaan. Berikutnya. Nah, ini salah satu yang saya sempat, ciptakan juga waktu di Traveloka ya, tapi ini konteksnya waktu itu adalah zaman pandemi, orang-orang masih working from home, full jadi long working hours gitu ya karena, kan di rumah jadi malah batasan kerjanya nggak jelas ya. Jadi waktu itu saya dapat mandat dari, HR director-nya, "Nih bikinin dong satu program yang memang, membantu orang-orang yang nggak burnout gitu, membantu, mental health mereka lah gitu." Nah kala itu saya berpikirnya sama, saya mikir kalau dibikinin program olahraga doang ya pasti mereka seneng gitu, tapi habis itu balik kerja lagi ya mungkin capek lagi gitu, burnout lagi. Jadi saya, mencoba mengubah dari hal yang fundamental which is, aturan kerjanya gitu. Nah ini waktu itu, sempat diterapkan, tapi I'm not sure, sekarang masih diterapkan ya karena mungkin secara bisnis juga mereka lagi sudah berbeda gitu ya, lagi butuh agresif dan lain-lain, karena saya nggak tahu. Tapi waktu tahun 2021, 2022 itu, ini diterapkan, jadi kita bikin house rules gitu ya, follow our prime time, jadi kita set misalnya jam 9 sampai jam 6 tuh prime time kerja kita, gitu. Nah, jadi kalau mau set meeting, mau diskusi, mau hubungin, orangnya, kontak orangnya soal kerjaan ya within jam 9 sampai jam 6. Kalau di luar itu, kalau nggak urgent, mendingan nggak usah gitu ya, bisa menunggu besok gitu misalnya. Nah itu yang kita waktu itu sarankan. Terus, ada don't forget your KitKat hour tuh lebih mengingatkan, take a break, jangan lupa, take a break, terus, liburan, ambil cuti gitu, jangan, apa maksudnya, makan siang gitu, jangan lupa makan siang dan lain-lain. Live up the magic words itu juga lebih terkait kayak say thank you, say please, hal-hal sederhana yang memang kita, encourage. Kemudian practice as well being guru, ini juga, meminta orang-orang untuk saling me-encourage gitu, saling mengingatkan juga. Jadi kalau lihat temennya udah capek, ingetin lah untuk istirahat, atau kalau udah ada yang parah banget, kita encourage, our friends untuk coba ke psikolog deh gitu, mungkin you need professional help gitu misalnya. Dan yang terakhir adalah be empowered. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya kasus-kasus mental health itu banyak yang sebenarnya ujung-ujungnya ya balik ke diri kita sendiri, bagaimana kita mencari bantuan atau mau keluar dari situasi itu. Jadi kita juga waktu itu mendorong, masing-masing individu untuk, ya kalau lo ada masalah, seek professional help kalau memang perlu gitu ya, atau mencari jalan keluar lain yang lo rasa bisa, membuat merasa lebih baik lah intinya gitu. Nah ini jadi house rules yang kita sempat terapkan waktu itu di Traveloka. Next. Ya, nah ini tadi nih terkait awareness campaign dan training. Jadi, kita banyak melakukan komunikasi rutin karena building the awareness ya, kayak pengetahuan terkait mental health melalui poster, email, webinar, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa pelatihan juga sempat diadakan juga waktu itu, kalau di Traveloka terkait unconscious bias, terus kompetensi budaya, kepemimpinan inklusif, dan juga termasuk pelatihan-pelatihan kepada, leaders jajaran pimpinan gitu. Kenapa? Karena mereka ya balik lagi kan kalau tadi ingat lagi, salah satu, faktor pendukung munculnya
toxic culture kan dari pemimpinnya nih. Nah, makanya perlu betapa pentingnya si pemimpin-pemimpin ini tuh dibekali dengan, training misalnya nih, training-training kecerdasan emosional, penyelesaian konflik, dan komunikasi yang efektif, gitu. Nah, ini contohnya di sebelah kanan ini salah satu, komunikasi yang, dulu kita share juga ke karyawan gitu ya, menunjukkan ya bahwa nih programnya Traveloka kita, mengusung mental health dan lain-lain, gitu. Next slide. Ya, ini juga, salah satu contoh komunikasi regulernya, kita menunjukkan ya penting bahwa mental health penting, terus, kita sempat ada kegiatan support hub gitu ya, kayak kelompok-kelompok kecil gitu. Nah, ini kita minta testimoni, bagaimana mereka, merasakan manfaat dari, support hub tersebut, gitu. Nah, hal-hal ini yang kita angkat, kita komunikasikan ke karyawan, supaya ya mereka juga melihat nih, oh ini sebagai perusahaan they care about mental health dan juga ada program-program yang memang karyawan bisa ikutin pada waktu itu, tuh. Slide berikutnya. Nah, ini agak ramai ya, tapi intinya ini menyasar, strategi yang di atas tuh, yang tadi yang bikin-bikin program, ada engagement program, rewards benefit, employee assistance program. Nah, biasanya ini sudah, eee, dalam bentuk program misalnya EAP, Employee Assistance Program, ini sudah banyak juga vendornya ya, jadi banyak company yang, akhirnya engage dengan vendor ketiga atau pihak ketiga untuk membuat program EAP ini gitu. Nah, biasanya mereka menyediakan layanan konseling, 24 hours gitu ya, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nah itu biasanya disediakan juga. Terus, recognition program, manfaat kesehatan, tadi health benefit ya, untuk tunjangan-tunjangan kayak misalnya konseling gitu bisa di-reimburse, dan yang penting juga adalah, survei, employee engagement secara rutin, gitu. Supaya bisa tahu di lapangan itu, apa sih sebenarnya kondisi kondisi karyawan itu seperti apa, gitu. Nah, ini yang sebelah kanan ini juga contoh, yang waktu itu, sempat dibikin ya, kita bikin recognition and appreciation week, gitu ya. Jadi di minggu itu tuh kita benar-benar saling kasih apresiasi satu sama lain. Waktu itu memang dibantu karena kita punya satu platformnya juga, aplikasi lah gitu untuk saling memberikan, award gitu ya, memberikan, recognition gitu. Terus, yang kanan ini ada Travelocare, virtual fitness challenge, jadi ini olahraga lah, lebih ke physical health-nya juga, ada acaranya dan ini high five day itu waktu itu kita bikin satu hari, kita pakai apa sih, kalau dulu kan ada Yahoo Messenger tuh yang buat chatting-chatting, nah kita ada internal chatting platform, nah itu bisa saling saling ngasih, ngasih apresiasi lah satu sama lain, gitu. Nah, ini kurang lebih, contohnya seperti itu. Next slide. Ya. Nah, ini saya mau kasih lihat contoh program yang integrasi. Kalau tadi kan mungkin programnya ya satu satu gitu ya, tadi ada house rules, ada apa tuh, health benefit gitu. Tapi sebenarnya kalau memang misalnya ini, dalam kapasitas yang memungkinkan gitu ya, dengan adanya budget dan, infrastrukturnya juga sudah ready, sebenarnya programnya itu dapat diintegrasikan gitu. Kayak contohnya, yang di Traveloka itu, maaf ya sekali lagi Bapak Ibu saya bukan endorsing Traveloka, tapi karena pengalaman saya banyak di Traveloka saya ceritain lagi. Jadi kita bungkus si program ini dalam, Travelocare, kita, bilangnya tuh program Travelocare. Nah, di sini tuh ada, berbagai inisiatif, berbagai program gitu dan di dalamnya ada yang tadi, ada house rules, ada Travelofit tuh ada program-program olahraga. Jadi kita waktu itu ngadain program, apa sih, yoga, kelas zumba, rutin gitu ya setiap hari Selasa, setiap hari Kamis. Terus, ada EAP juga, layanan konseling, grup counseling kita juga pernah bikin. Jadi grup counseling kita waktu itu tematik, kita bikin misalnya working dads gitu, bapak-bapak nih, kumpulan bapak-bapak, ada juga yang working moms, ibu-ibu, nah itu dibikin juga. Atau ada resources-nya, ada health benefit, terus, ya yang lain-lain tuh Travelocare page, Slack channel, itu untuk internal apa sih, saling kasih recognition gitu juga. Nah, ini jadi beberapa, sebenarnya dari inisiatif-inisiatif itu, memang kita bisa menjadikan satu buah program yang terintegrasi gitu. Tapi kalau memang
belum ada, memang biasanya kita menyasar yang fundamental dulu tadi gitu, dari mulai, apa namanya, proses prosedurnya, kebijakannya, terus gimana pemimpinnya ini, value-value-nya seperti apa. Nah, itu yang memang perlu disasar dulu, secara fundamental, gitu. Berikutnya, ya. Nah, memang menciptakan lingkungan kerja yang sehat itu, benar-benar membutuhkan komitmen dari, seluruh jajaran perusahaan gitu ya, dan konsisten. Jadi yang penting buat saya, menurut saya adalah komitmen dan konsistensi gitu, untuk, benar-benar membuat Eee, lingkungan kerja yang sehat gitu. Karena kalau dilihat tadi kan sebenarnya strateginya tuh lumayan, apa ya, banyak gitu yang harus dipikirin tuh, ya dari segi program, dari segi kebijakan itu lumayan komprehensif ya, sehingga memang membutuhkan waktu, membutuhkan effort, yang cukup besar gitu ya, dan juga komitmen dan konsistensi gitu dari semua, gitu. Nah, boleh slide selanjutnya? Oke. Nah, ini saya sedikit, promosi sedikit sih Bapak dan Ibu ya, nitip mungkin ini sudah di ujung presentasi saya, nanti kita bisa mulai dengan diskusi. Nah, kan tadi saya juga jelaskan, saat ini saya, sedang menjalani, HR consultant atau biasanya sih saya menyebutnya HR management agency. Nah, ini kita tuh banyak support company-company yang small and medium business yang utamanya memang belum punya orang HR atau belum punya fungsi HR. Nah, itu nanti dari tim kompeten yang akan support di sana gitu, seperti layaknya HR manager in-house gitu ya, tapi kini kita, support dari, ya support, sebagai acting as HR virtual manager untuk membantu company-company ini. Nah jadi, salah satunya yang kita kerjakan juga adalah gimana kita membantu company-company ini, untuk menciptakan tempat kerja yang lebih sehat lah, gitu. Nah jadi nanti kalau Bapak Ibu mungkin pengen tahu lebih lanjut atau pengen ngobrol-ngobrol silahkan ini ada ininya, apa namanya, ada website-nya di tim kompeten atau bisa langsung ke email saya, atau ke LinkedIn, itu juga ke kompetennya dan ke saya juga bisa, atau ke Instagram-nya kalau mau lihat si kompeten. Gitu sih kurang lebih. Nah itu mungkin titipan di akhir gitu ya Bapak Ibu kalau nanti misalnya mau ngobrol-ngobrol lebih jauh, tapi secara presentasi, terkait toxic, workplace-nya dan bagaimana, strategi dari sudut pandang perusahaan juga gitu ya, bagaimana bisa, membantu menciptakan, workplace yang lebih sehat, sudah saya sampaikan semua. Mungkin saya kembalikan ke Mas Edwin dulu untuk membuka sesi tanya jawab atau gimana? Ya baik, terima kasih Mbak Nanda. Terima kasih banyak untuk pemaparannya, menurut saya sangat jelas dan pastinya membantu kita ya untuk menjelaskan langkah-langkah nyata yang bisa dilakukan untuk mengatasi budaya toksik di perusahaan. Nah, sebelum saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan audiens, saya ingin bertanya dulu Mbak Nanda. Tadi kan, memang saya notice Mbak Nanda banyak menjelaskan dari sudut pandang perusahaan ya, tetapi Mbak Florence kali Pak Edwin? Mbak Nanda, Mbak Florence, sorry. Iya iya. Saya ingatnya Mbak Nanda nih JBI-nya. Mhm Maaf, mhm. ya. Nggak apa-apa. Nih, Mhm. Mbak Florence, jadi kalau misalkan nih kita, eee, kalau tadi kan Mbak Florence banyak menjelaskan dari sudut pandang perusahaan. Iya, Kalau kita switch dikit ke sudut pandang dari karyawannya nih, dan mempertimbangkan bahwa tidak semua orang itu berada pada posisi strategis gitu ya, untuk menentukan iya. strategi perusahaan, mempertimbangkan bahwa tidak semua orang memiliki fasilitas pendukung. Tadi, Mbak Florence sempat, menjelaskan terkait dengan yang reimbursement, dan tidak semua perusahaan mungkin fasilitatif atau memiliki mekanisme untuk mendukung kesehatan mental karyawannya gitu ya. Mhm Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh kita sebagai individu untuk mengurangi dampak buruk atau membangun ketahanan diri gitu ya, ketika budaya toksik itu memang kita alami di perusahaan itu, Mbak? mhm. Oke. Thank you Mas Edwin. Kalau bagi saya, yang paling penting pertama sebenarnya ini nggak hanya terkait toxic ini ya, toxic, culture gitu ya, tapi Mhm, ketika kita juga mengalami, situasi personal yang misalnya nggak enak gitu ya. Nah itu yang paling penting adalah menyadari dulu sih, sadar dulu bahwa, "Oh iya nih, ini ada sesuatu nih yang salah gitu dengan diri saya merasa nggak nyaman," gitu. Nah itu yang paling penting sebenarnya kesadarannya dulu kan, Mas Edwin, karena kalau betul. misalnya kita mau melakukan sesuatu atau mau mencari solusi, ya kalau kita nggak tahu masalahnya apa atau kita nggak sadar mungkin kita juga
nggak bisa nyari solusi yang tepat gitu. Jadi yang pertama menurut saya, ya kesadarannya dulu, acknowledge atau akui dulu, "Oh iya ya, gue nih nggak happy nih di sini," gitu. Nah, dari kesadaran itu sebenarnya yang kalau tadi kata Mas Edwin, nggak semua orang berada di lingkungan kerja yang mungkin, eee, apa ya, suportif gitu ya, Ya, dengan toxic culture ini gitu. Apa sih yang bisa dilakukan? Mmm, Kalau saya sih melihatnya yang bisa dilakukan ya semua yang within the capacity, dalam kapasitas yang bisa kita lakukan. Kayak misalnya aku reach out ke teman-teman. Yang pertama sih aku selalu reach out sih, menurut aku itu yang paling, ya murah dan lumayan membantu lah gitu. Maksudnya sharing dulu lah gitu bahwa ini situasi yang sedang saya alamin gitu. Ke teman kah atau ke, atasan yang memang misalnya dipercaya bisa bisa membantu gitu ya. Tapi kadang kan atasan malah menjadi sumber ini ya, sumber masalah gitu betul. ya. Jadi mungkin bisa dilihat kepada siapa kita sharing itu yang kira-kira bisa membantu kita juga gitu mencari solusinya. Dan, kalau misalnya itu sudah dilakukan, udah sharing, udah dapat masukan, tapi juga tidak membantu, saya juga masih merasa merasa nggak happy gitu ya, opsinya bisa mencari professional help kayak tadi misalnya kayak saya gitu ya, saya counseling, dan lain-lain, tapi at the end of the day, keputusannya tetap ada di kita, di individu, apakah kita mau bertahan atau enggak sih, gitu sih Mas. Maksudnya kan kita juga berada di pekerjaan itu maksudnya kita juga secara sadar memilih di situ ya, kalau memang situasinya sudah tidak membaik atau malah semakin mengganggu mental health kita, kita selalu punya, keputusan untuk, ya mungkin saya harus mulai cari kerja lain nih di tempat lain Hmm, gitu. Jadi, ya seperti itu sih biasanya saya melihatnya ya kita coba lakukan yang within our capacity dulu gitu sih. oke, baik. Terima kasih Mbak Nanda. Ini saya lihat sudah banyak pertanyaan di kolom Mbak komentar Florence. dan juga Mbak Nanda. Mbak Florence, nih Mbak Nanda sampai senyum sih. Nah, Mbak Florence, Mbak Nandanya deg-degan udah terus mulai nih. banyak pertanyaan di kolom chat. Satu Ya. pertanyaan lagi Mbak, dari saya. Tadi ada data yang menarik bahwa di awal PPT, Mbak Florence menyampaikan bahwa 72,77% Mhm, itu pernah menjadi saksi kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Artinya kan ada saksi di situ dan mhm, saya pikir, sebagian besar dari kita di sini pasti either pernah mengalami atau pernah menyaksikan dan pernah mhm, melihat gitu. Nah, kalau kita berada di dalam posisi sebagai saksi, apa yang sebaiknya kita lakukan tuh, Mbak, ketika kita memang melihat ada kayak tadi, Mbak Florence kan men mem tadi mengkategorikan ya ada diskriminasi dan perilaku mhm, perilaku yang kemudian kurang membuat nyaman gitu. Ada pertimbangan mungkin ini kalau gua laporin nanti takutnya nanti malah berdampak ke gua atau bagaimana gitu, Mbak. Kira-kira mmm, good practice-nya seperti apa sih, Mbak Florence? iya, eee, idealnya sih sebenarnya ya tentunya kalau menjadi saksi, harusnya kalau memang tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat, ya sebagai saksi mungkin bisa membantu, meng-encourage korban gitu ya atau mau nggak kita maksudnya melaporkan gitu untuk melaporkan untuk mengambil tindakan dari, tindakan yang tidak mengenakan tadi gitu ya misalnya. Mmm, Nah, tapi memang ini kan ya gampang gitu ya diomongin, tapi kadang juga situasinya tidak semudah itu. Pertama mungkin karena secara mekanisme belum ada tuh, kayak tadi pelaporannya juga, gue juga nggak tahu nih gue harus ngelaporin ke mana ya gitu, nah, kalau misalnya terjadi sebuah kejadian ini gitu. Terus juga yang kedua mungkin ya secara mungkin saya mewakili diri saya sendiri, mungkin dan banyak orang mungkin ya, sebagai orang Indonesia yang ah, nggak enak nih mau ngomong, mau ngaduin gitu. Mau ngomong kebenaran itu kan maksudnya susah juga gitu kayak mhm, padahal, yang kita lakukan benar, cuman takut gitu nanti impact-nya kita jadi kena nih atau gimana gitu kan. Nah itu yang mungkin beberapa hal itu yang memang, menyulitkan sih buat saya gitu, apalagi kalau belum ada mekanisme yang, confidential dan, tertata rapi gitu ya, yang seperti saya ceritakan tadi. betul Tapi betul. kalau misalnya memang ada menurut saya sih kalau memang ada kesempatannya dan, kita rasa, "Oh ini memang harus kita tolong nih." Jadi kalau bagi saya either kita support, korban untuk, "Yuk kita laporin sama-sama, saya sebagai saksi," atau kalau misalnya korbannya nggak mau, ya saya bisa cari cara menurut saya sih saya, bisa raise ke makanya pentingnya
hubungan dengan line manager atau misalnya dengan pihak-pihak yang lebih lebih apa ya, senior atau decision maker di company yang memang dapat dipercaya gitu membantu persoalan ini menurut saya sih, penting gitu ya. Jadi pelaporan itu sebenarnya kuncinya gitu, karena ya kalau tidak dilaporin kan nggak ada ya mungkin company ngelihatnya, "Enggak kok baik-baik aja," gitu ya di company kita gitu. Nah itu makanya butuh butuh kesadaran dan, keaktifan karyawan juga untuk mau berkontribusi lah terhadap, kesehatan mental ini gitu. Ya. Ya berarti kalau dari sisi perusahaan ya jadi setidaknya Mhm, hal dasar yang penting untuk dilakukan juga terbuka terhadap mekanisme pelaporan betul juga ya, Mbak, ya? betul betul, iya, Oke, saya akan beralih dulu ke teman-teman di Zoom. Mungkin saya mulai dari yang raise hand terlebih dahulu kali ya, sebelum, melanjutkan ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Saya lihat ada satu, Mas Ari, silakan mau menyampaikan secara langsung, kalau mau dibuka audio videonya silakan, kalau enggak juga nggak masalah. Izin, saya Ari, apa namanya, izin dulu tidak membuka apa namanya, kamera supaya lebih lancar internetnya. Jadi pertanyaan saya adalah, tadi saya melihat di situ ada, program untuk mengubah lingkungan yang toksik atau misalnya membuat lingkungan kerja yang sehat mental adalah Employee Assistance Program. Nah, bagaimana, dengan perusahaan tertentu, misalnya perusahaan yang kecil yang mereka itu yang saya tahu ya, yang ada employee assistance program itu seperti Unilever dan juga perusahaan-perusahaan besar. Bagaimana meyakinkan atau ada nggak cara lain selain employee assistance program untuk perusahaan-perusahaan atau skala kecil seperti sekolah atau misalnya perusahaan yang tidak besar, meyakinkan mereka bahwa employee assistance program itu penting dan perlu. Kadang mungkin dari mereka mengatakan ini adalah perusahaan kecil atau lembaga kecil yang belum banyak profitnya sehingga kita tidak mampu memberikan employee assistance program. Atau yang kedua adalah biaya mengeluarkan employee assistance program lebih besar dibanding keuntungan atau kelebihan dari produktivitas dan sebagainya yang eh, apa namanya belum tentu sebanding gitu. Jadi employee assistance program itu mahal, sedangkan yang kita dapat sedikit. Nah, bagaimana kita merespon hal mmm. tersebut? Sekian dari saya, mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Ari untuk pertanyaannya. Mau langsung direspon Mbak Florence? Silakan. Boleh, nanti Ah. takut lupa Mas Edwin. Iya, oke. Ya, terkait employee assistance program memang betul biasanya company-company yang, me memakai atau menggunakan jasa employee assistance program ini adalah company-company yang cukup besar gitu ya, sudah established gitu kayak Unilever atau, multinational company lainnya tuh biasanya ada gitu. Nah, gimana nih untuk company-company yang kecil? Nah, tadi yang saya rujuk ke, slide yang segitiga tadi tuh ya sebenarnya gitu. Jadi ketika memang budgetnya belum ada, secara company gitu ya, memang ya karena kan kalau, perusahaannya masih kecil, masih fokus ke mungkin mendapatkan revenue atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar gitu ya, sehingga mungkin hal-hal seperti itu belum menjadi prioritas. Nah, dalam situasi seperti itu, makanya, bagi saya lebih penting untuk company setup yang fundamental dulu, Mas, gitu. Bagaimana secara, kebijakan, secara proses, kemudian secara, tadi mekanisme pelaporan, kemudian, leaders-nya juga, pimpinannya ini juga dipastikan apa sih sebenarnya value, company yang mau dibangun gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya setidaknya untuk company kecil itu sudah cukup membantu untuk, berdasarkan pengalaman saya dan juga saya lihat gitu ya, setidaknya, orang tuh bisa melihat, "Oh kalau gua ada pelecehan atau apa, kekerasan, gue sudah bisa nih ngelaporin," gitu, dan ini akan di-follow up. Jadi mekanisme-mekanisme seperti itu. Nah, makanya tadi employee assistance program saya taruh di atas karena memang itu effort-nya lebih besar dan, butuh biaya juga gitu. Nah, selain itu, alternatif lainnya adalah biasanya HRD, orang HRD nih, itu jadi kayak bisa jadi merangkap nih perannya gitu ya dalam dalam perusahaan-perusahaan yang size-nya lebih kecil atau medium, orang HR nih bisa jadi sebagai, kayak konselornya, kayak guru BP gitulah istilahnya ya kalau di sekolah gitu. Jadi ketika ada, kasus-kasus atau karyawan butuh konseling, biasanya ya dicarinya ke orang HR dulu gitu. Nah itu alternatif yang bisa dilakukan juga
karena mungkin belum bisa nih, engage dengan vendor yang menyediakan employee assistance program gitu ya, harus bayar, cukup besar gitu. Nah, biasanya orang HR inilah yang mengambil peranan itu, gitu. Jadi kalau ada yang butuh konseling dan lain-lain, ke orang HR. Nanti ketika, oh udah punya budget gitu ya untuk EAP, ya baru bisa mungkin hire psikolog gitu ya, psikolog standby atau misalnya on a call basis aja. Kalau misalnya perlu nanti bisa di-refer ke psikolog tersebut gitu. Nah itu, nanti mungkin seiring perjalanannya waktu gitu ya, tapi ketika company-nya masih kecil, ya mungkin perlu disiapkan dulu yang hal-hal yang fundamental dulu, gitu sih. Oke. Jadi Semoga memang membantu. di dalam situasi di mana, tidak semua perusahaan gitu ya Mbak, punya resource yang Mhm, besar, kita benar-benar bisa memantapkan dulu di aspek-aspek fundamental yang tadi Mbak Florence sempat betul. jelaskan gitu ya. Iya. Nah, dan salah satunya kan itu ada kayak kebijakan SOP gitu ya Mbak. Mhm Nah mhm. ini, menyambung sedikit, ini saya agak lengkap-lengkap ya teman-teman, ada pertanyaan di chat, untuk dari Mbak Nadira. Untuk merombak culture, apakah dari proses onboarding-nya diberikan guidebook yang berisi values dan sebagainya, atau share SOP saja secara berkala? Dan untuk SOP, selain kekerasan seksual atau bullying, apa dan berapa banyak lagi yang perlu dibuat untuk mewujudkan tempat kerja yang aman dan inklusif gitu, Mbak? Jadi, mungkin ini Mhm pertanyaan lebih teknis gitu ya. Jadi, SOP yang mhm. dibutuhkan tuh SOP apa aja sih? Kekerasan seksual cukupkah? Dan bagaimana nanti untuk kayak, penerapan SOP-nya tersebut gitu. Oke. Tadi, yang pertama itu yang terkait sorry deh Mas Erwin, yang kedua kan terkait SOP, yang pertama Heeh, apakah dari proses onboarding oh itu onboarding, ya ya, betul diberikan betul. guidebook yang berisi values dan Mhm sebagainya mhm. gitu? Betul. Iya, itu, very good input ya, Mbak Nadira. Itu betul. Jadi, biasanya kan, kita pikirin nih yang sudah ada, employee yang sudah ada gimana supaya dia tahu values-values-nya gitu kan, values-values company. Tapi juga penting kita menyiapkan orang-orang yang akan masuk nih. Jadi employee-employee baru yang akan masuk ke perusahaan kan kita ekspektasinya dia juga bisa punya values yang sama gitu ya. Jadi bukan hanya di onboarding-nya, malah harus lebih maju lagi di proses rekrutmennya. Dari proses rekrutmennya kita juga bisa, sudah mulai memfilter atau memilih, oh nih orang-orang kira-kira, orang-orang yang kita mau masukin tuh kira-kira harus sudah punya values yang sesuai dengan values company gitu ya. Misalnya kayak tadi values-nya kita mau yang oh dia harus respectful ke orang gitu ya, harus bisa, ngomong sama orang tuh bisa, menunjukkan rasa hormatnya dan lain-lain. Nah, waktu proses interview itu juga udah harus ditunjukin harusnya gitu ya. Jadi kita pilih kandidat-kandidat yang memang bisa seperti itu gitu, secara komunikasi baik, gesture-nya juga baik dan lain-lain gitu. Jadi prosesnya dari even sebelum onboarding, mulai dari rekrutmen, kemudian onboarding kita prep lagi dengan, "Oh ini nih values-nya company A yang harus diingetin lagi." Kadang juga untuk company yang existing biasanya ada refreshment gitu kita bilangnya. Jadi setiap tahun kita ingetin lagi, nih ada values-values kita tuh apa aja, ada program-programnya juga gitu. Nah itu yang memang itu perjalanan panjang sih dengan values gitu ya, culture itu perjalanan panjang dan nggak gampang sih menurut saya ya, harus harus overtime gitu, waktu yang cukup panjang. Pertanyaan kedua SOP apa aja yang harus disiapkan? Mmm, Sebenarnya SOP-nya itu, yang paling penting sebenarnya SOP tadi tuh, yang pelaporan tadi kan, kalau misalnya ada kejadian apa harus melapor ke siapa, prosesnya gimana, nah itu harus clear. Nah sebenarnya untuk kayak tadi misalnya, oh terus, terkait kebijakan, ya kebijakan terkait konsekuensi misalnya. Jadi kalau sampai beneran terbukti, ada yang melakukan, pelecehan atau melakukan kekerasan, konsekuensinya apa sih? Nah itu kan harus diperjelas juga, jangan sampai kita udah nangkep orangnya gitu ya, udah nangkep pelakunya tapi, di aturan belum ada nih gitu. Maksudnya orang ini, ya udah dibiarin kerja lagi misalnya tanpa ada konsekuensi apapun. Nah itu juga, nggak baik gitu ya. Jadi harus ada kebijakan terkait konsekuensi, pelanggaran atau pelecehan atau perilaku yang tadi gitu. Biasanya, aturan-aturan itu dirangkum, di kode etik nih. Jadi, satu, company biasanya punya code of conduct, kode etik yang mengatur, perilaku-perilaku tadi tuh. Jadi misalnya, kita sangat melarang atau kita tidak meng-endorse harassment gitu, pelecehan gitu. Terus, apa saja tuh perilaku-perilaku yang tidak
tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, itu biasanya diatur dalam satu bentuk kode etik gitu. Jadi ada kode etik, ada prosedur, ada kebijakan. Nah, itu semua dokumentasi-dokumentasi yang memang digunakan untuk menjaga supaya toxic culture-nya nih nggak berkembang lah gitu. Gitu Oke, kurang lebih, Edwin. baik. Terima kasih untuk, jawabannya Mbak Florence. Tadi Mbak Nadira sebelum Mbak Nadira tadi saya sempat lihat ada yang raise hand, Bu Dewi ya kalau nggak salah. Apakah jadi bertanya, Bu? Oke, kalau belum ada, saya akan lanjut lagi. Mbak Nadira mungkin mau merespon jawaban dari Mbak Flores atau bagaimana? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mbak Florence, saya mau bertanya lagi. Kan Mhm, tadi Mbak bilang dimajukan ke proses rekrutmen lagi ya. iya, Kalau untuk mengetahui apakah value si calon pegawai ini sesuai sama kita atau enggak, mhm. itu cukup wawancara aja atau kita juga ada tes tersendiri kayak semacam psikotes. Nah, kalau misalkan semacam psikotes nih emang sudah ada alat ukurnya atau kita perlu konsultasi ke Eee, misalkan biro psikologi untuk, modifikasi alat ukur tertentu. Makasih. Oke, makasih Nadira. Iya, sebenarnya tergantung, values-nya apa ya, menurut aku gitu. Kalau misalnya, values-nya tapi rata-rata sih menurut saya kalau mau lihat ini orangnya sesuai nggak sih sama values-nya company gitu. Biasanya bisa didapat secara mendalam tuh memang lewat interview gitu ya kan, interview kan juga ada tuh metode-metodenya ya, yang lumayan, terkenal itu kan behavioral event interview gitu, di mana kita bener-bener menggali gitu ya dari pengalamannya si, eee, employee atau kandidat gitu, pengalaman sebelumnya di mana kita bisa cari nih, dari peristiwa tersebut, keluar nggak sih values-values yang diharapkan oleh, company gitu. Nah jadi menurut saya sih kalau wawancaranya mendalam dan bisa tepat dengan metode yang tepat itu bisa tergali. Kalau terkait psikotes, biasanya psikotes itu kan lebih menggali potensi ya. Jadi terkait misalnya intelektual, dari segi kognitif, kecerdasan, kemudian dari segi, aspek kerjanya dia bisa kerja atau tidak gitu, kemudian yang terakhir, apa ya, biasanya personality lah, personality. Nah itu, ya, mungkin sedikit banyak bisa memberikan informasi gitu ya, tapi mungkin kalau secara pasti juga agak sulit karena biasanya itu yang lebih digali kan, potensi gitu ya, potensi, apa namanya, dari individu gitu. Jadi menurut saya sih, mungkin bisa dilihat lagi values-nya apa, kemudian, bisa dilihat dari values itu kalau kita turunkan jadi pertanyaan-pertanyaan wawancara atau apa yang mau kita gali dari wawancara itu bisa bisa kegali nggak gitu. Itu sih menurut aku. Ya, Makasih banyak penjelasannya, Mbak. ya terima kasih. Sama-sama. Eee, saya kembali lagi ke Mbak Dewi, tadi sempat raise hand kembali. Mbak Dewi? Bu Dewi? Ya, halo Ya, halo. silakan. Baik, terima kasih Mas Yasmin, sudah memberikan kesempatannya kepada saya. Kira-kira suara saya terdengar nggak di sana ya? Terdengar jelas. Jelas jelas, Mbak Dewi. Baik, terima kasih, Mbak Florence, terima kasih sudah memaparkan dari sekian banyak penjelasannya kepada kami di topik kedua di mental health ini dan saya sangat antusias dari apa yang sudah dijabarkan oleh Mbak sebagai praktisi di beberapa company. Cuman saya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, posisi saya sekarang adalah peneliti bidang sosial di The Indonesian Institute, yang sebelum saya berposisi di sini sebagai peneliti, saya juga merupakan praktisi dari kesehatan mental juga, yang 2 tahun dulu pernah menjadi fasilitator di salah satu panti sosial Bina Laras, di salah satu di daerah di tempat saya. Saya Mmm, melihat seperti ini, Mbak, eee kenapa isu kesehatan mental ini menjadi penting dan nampaknya beberapa, company-company ya katakanlah kita berbicara pada sektor pelaku usaha sulit untuk menerapkan, program asistensi kepegawaian ini karena saya melihat kalau kita berbicara dari sektor industri tanpa menafikan dari mereka teman-teman yang bekerja di lingkungan pemerintah karena kita masing-masing pasti akan melihat satu demi hal yang lain, terkait dengan tantangan pekerjaan yang kita hadapi. Yang saya lihat
terutama teman-teman yang bekerja di konteks industrial ini, hal-hal yang sifatnya kalau tidak dari perusahaan itu yang memang sudah stabil dan memang yang artinya memiliki branding yang sangat kuat untuk bisa menerapkan program-program ini nampaknya akan sulit, Mbak. Saya ingin menyampaikannya seperti itu. Sehingga saya pikir memang ini dalam konteks penerapan policy-nya sendiri memang harus diperlukan, kolaborasi dan kerjasama pemerintah dalam terkait bagaimana sebenarnya, meningkatkan motivasi dan produktivitas, dari ketenagakerjaan dari teman-teman, terutama ya mereka yang bekerja, dan juga sebagai penyintas ini bisa mampu struggling di lingkungan pekerjaannya. Hmm. Karena begini, kalau kita hanya mencoba mendorong agar company itu bisa menerapkan policy yang seperti ini rasanya kayaknya nonsense. Dan seperti yang saya sempat, sampaikan di kolom diskusi, ini akan sangat sulit menurut saya. Dan yang artinya, eee, kalau kita berbicara, eee, sejauh mana ini bisa diterapkan, bukan ini yang tidak mungkin, tetapi mungkin hanya ada beberapa company yang artinya ini bisa diterapkan. Kalau tidak dia memang yang sudah benar-benar sangat matang, sudah benar-benar artinya itu stabil dalam konteks bagaimana konteks, eee, secara apa ya, personal budgeting dan di dalam organisasi dia sudah, berkembang, maksudnya itu yang cukup inklusi, ini mungkin bisa diterapkan, tetapi ini tidak akan mungkin bisa berkembang, artinya maksudnya kesadaran untuk menerapkan kebijakan ini bisa dilakukan oleh company-company atau perusahaan yang artinya ini memang butuh bantuan kolaborasi antar pemerintah gitu loh, untuk bisa mendorong agar kebijakan mental health ini bisa diberlakukan. Dan yang ingin saya pertanyakan lagi mungkin kepada apa, Mbak Florence ya, eee, misalnya dalam konteks, yang kurang lebih sama yang disampaikan oleh peserta kegiatan virtual ini, bagaimana sih sebenarnya, dalam konteks company, eee, seharusnya maksudnya itu memiliki regulasi yang seperti apa ketika ada aduan-aduan yang sifatnya personal untuk bisa ditindaklanjuti oleh company itu sendiri. Saya pikir begitu Mbak Florence, terima kasih Mas Esdin, Oke. ditunggu responnya. Baik, terima Terima kasih kasih Mbak Mbak Dewi Dewi. untuk pertanyaannya. Mbak Ya, Florence mau langsung merespon silakan, Mbak. iya. Terima kasih, atas masukannya Mbak Dewi. Saya setuju banget, bahwa, mental health di industri, di Indonesia ya khususnya, itu masih jadi PR besar sih Mbak memang gitu ya. Memang, saya, beruntung berada di lingkungan kerja yang mungkin sudah lebih established sehingga saya bisa melihat, oh dia, perhatian gitu ya terkait mental health karyawan. Tapi saya juga paham di Indonesia juga masih banyak, company-company yang memang belum melihat mental health itu sebagai prioritas dan saya juga setuju ini PR-nya juga bukan hanya di industri gitu ya, tapi agree bahwa, ini kan berarti perlu ada edukasi, perlu ada awareness gitu yang mana ini juga kalau memang mau menjadi isu yang, apa ya, menjadi prioritas gitu ya di berbagai aspek, mungkin bukan hanya di industri tapi mungkin di sekolah, di mana pun peran pemerintah itu udah harus turun tangan ya, aku juga setuju 100% dengan Mbak Dewi gitu bahwa, ya karena sekarang secara awareness dan edukasinya aja belum kuat gitu, makanya untuk, industri masih banyak yang menganggap mental health itu belum prioritas gitu. Jadi, ya udahlah nanti yang penting gua cuan dulu nih, yang penting bikin, untung dulu gitu ya, profit dulu gitu dan, mental health itu udah jadi isu kesekian lah untuk jadi perhatian. Jadi memang masih jadi PR, aku setuju. Yang kedua, gimana regulasi, apa ya, apa tadi, follow up laporan-laporan ya, laporan-laporan yang masuk. Nah, secara prinsip menurut saya yang penting itu adalah, confidentiality dulu sih, Mbak, Dewi. Karena, ya orang mau melapor dia juga harus, dapat assurance atau jaminan bahwa dia tuh aman. Aman dalam arti, ya dia tidak akan, aduannya itu tidak akan menyebar kemana-mana gitu ya, jadi confidential betul-betul dan juga, tidak akan mengancam posisinya gitu. Kadang kan orang juga takut ngelapor karena, "Ah, nanti gue malah ini lagi, kerjaan gue malah
apa ya, maksudnya dikasih ke orang lain atau apa, jadi posisinya terganggu. Nah, jadi memang, prinsipnya adalah confidentiality itu nomor satu gitu. Kalau dari yang saya, alamin sebelumnya, itu memang, itu sangat dijaga sih, makanya sampai ada komite tertentu nih. Jadi satu komite yang terdiri dari orang waktu itu orang HR, orang legal, yang jadi komite code of conduct gitu, kode etik gitu. Jadi kalau ada pelanggaran kode etik, ya tim ini yang bergerak gitu. Jadi nggak banyak yang tahu dan informasinya juga langsung masuk ke dia sampai ke co-founder-nya waktu itu co-founder Traveloka juga menjadi bagian dari komite etik ini, gitu. Jadi benar-benar sangat dijaga dan, benar-benar dilakukan investigasi gitu ya, karena ada orang legalnya, dilakukan wawancara dan lain, pengumpulan bukti dan segala macam sih kalau waktu itu. Jadi menurut saya kalau misalnya prosesnya memang mau ideal dan kalau memang resource-nya sudah ada gitu ya, memungkinkan untuk melakukan itu ya yang satu confidential dan harus dilakukan, secara tertutup tapi benar-benar detail gitu ya, dilakukan investigasi dan ujung-ujungnya ada keputusan yang dilakukan terhadap karyawan tersebut, gitu sih. Dan leader-nya juga harus, mendukung ya, Mbak, terhadap penerapannya gitu kan. Kalau misalkan Betul, juga tidak mendukung kan jadi, sia-sia juga gitu. sia-sia, betul. Ya, Iya, teman-teman di topik berikutnya kita juga akan mendiskusikan terkait dengan kebijakan. Jadi kalau misalkan tadi ada input atau pertanyaan terkait dengan penerapan kebijakan, itu juga kita bisa diskusikan di sesi berikut, di esok hari atau 2 hari mendatang ya, aku lupa. Nah, mungkin kita batasi dulu sampai 14.45 boleh Mbak Florence? Jadi boleh sekitar, boleh, silakan. 9 menit lagi gitu ya. Ya, Ini ada pertanyaan yang menurut saya menarik di, kolom chat, ini saya rangkum. Pertama, apakah generation gap itu berpengaruh atau kayak berkontribusi gitu ya terhadap munculnya, toxic culture? Dan kedua, ini pertanyaan dari Mbak Penny, apakah ada pemetaan terkait dengan, eee, industri-industri yang punya tekanannya besar gitu ya. Jadi kalau misalkan udah tahu nih ada pemetaan tersebut, maka dari sisi, yang mau bekerja juga bisa lebih mempersiapkan diri nih, tahu bahwa itu tekanannya besar gitu. Itu Mbak, itu mungkin itu dulu. oke. Aku jawab yang kedua dulu ya, tadi yang nomor satu aku agak lupa tadi perlu tanya. Yang Yang generation gap. nomor 2 terkait industri ya, pemetaan. Kalau secara teoritis atau based on research, saya belum pernah lihat tuh pemetaannya gitu ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman dan observasi saya, industri yang, kan apalagi sekarang terkenal tuh kalau Bapak dan Ibu familiar dengan, istilah hustle culture gitu ya. Nah itu kan, muncul dari, tech company, technology company. Jadi kalau, Bapak Ibu tahu kan beberapa tahun belakangan itu, company-company, technology company itu kan banyak sekali muncul gitu kan. Dan, hustle culture itu muncul karena tech company ini ya mereka juga, sifatnya startup, karena startup jadi mau apa ya, maksudnya, pertumbuhannya itu eksponensial, udah bukan lagi kalau dulu kan mungkin ya pelan-pelan cari revenue naik dikit 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 gitu ya, targetnya naik dikit-dikit. Tapi kalau, company-company yang tech yang kemarin banyak muncul di startup company itu kan mereka mau growth-nya eksponensial. Nah, di company-company inilah yang memang akhirnya karena mereka juga secara by nature itu mereka mau growth-nya eksponensial, ya culture-nya akhirnya kebawa gitu, hustle culture tadi gitu ya. Mereka kerja long hours, waktunya panjang, terus juga targetnya besar, targetnya susah, kadang juga dalam waktu pendek harus dicapai gitu ya. Nah itu yang akhirnya berujung ke, eee, ya culture tadi, hustle culture tadi yang bisa jadi, men-trigger banyak isu, kesehatan mental lah gitu. Maksudnya bisa aja employee juga jadi banyak burnout, capek gitu kan, kerja lembur dan lain-lain. Jadi, itu yang banyak, muncul. Kemudian yang kedua memang dari consulting ya, kalau yang aku tahu, consulting itu karena kan, service-nya itu adalah, apa ya, menyediakan, advisory gitu ya kepada klien-klien gitu. Nah itu biasanya memang dituntut, jam kerja yang lebih panjang dan, ya lebih lebih deadline-nya juga lebih pendek gitu, targetnya juga lebih besar, seperti itu. Nah sebenarnya 2 itu, cuman aku juga tidak mau mendiskreditkan, industri ini gitu ya, tipe company ini, karena biasanya ya
untuk kita balik lagi kalau ke company-company yang memang sudah cukup besar, tech company kayak consulting itu mereka program-program yang terkait mental health juga biasanya sudah ada gitu. Jadi udah di-support lah karena tahu, oh ini kita jam kerjanya panjang dan lain-lain, biasanya program-program mental health-nya juga sudah lebih lengkap gitu. Tapi kalau secara pengalaman saya, kalau ditanya, mana sih industri yang memang lebih prone atau lebih, gampang, ada isu kesehatan mental, setahu saya 2 itu tadi gitu, tech company dan, consulting gitu ya. Tapi saya juga tidak mau mendiskreditkan mereka gitu ya maksudnya. Nah, pertanyaan yang pertama tuh terkait gap ya, Mas Ya, Edwin ya? generation gap. Generation gap ya? Apakah itu kayak, berkontribusi juga gitu, Mbak, terhadap, munculnya toxic culture? Hmm, menurut saya bisa jadi sih karena, generation gap-nya itu saya merasa gap-nya itu sekarang juga sangat terasa gitu ya. Kalau dulu saya waktu zaman-zaman baru awal-awal kerja dengan generation yang sebelumnya itu berarti generation apa tuh? Baby boomers kah? Atau apa tuh ya yang sebelumnya? Saya Mmm, merasa nggak terlalu banyak beda gitu. Jadi kayaknya lebih mudah untuk beradaptasi gitu. Tapi dengan yang sekarang nih mulai sangat berasa gitu dengan anak-anak yang zaman sekarang nih yang mereka, wah bekerjanya satset, cepat dan segala macam gitu. Tapi, ya kadang berbenturan gitu kan kayak, "Oh, lu ini ya kurang sabar," maksudnya kurang kurang teliti, kurang detail gitu, sedangkan kita maunya lebih hati-hati gitu. Nah, itu kan gesekan-gesekan yang tidak terhindarkan gitu ya, dan itu yang bisa jadi menurut saya bisa juga jadi berkontribusi terhadap, munculnya ya toxic culture tadi gitu. Mungkin misalnya nih sekarang anak-anak muda yang sekarang udah banyak nih yang jadi VP, jadi bos, senior manager apa gitu kan, di usia yang sangat muda gitu. Dengan, mungkin emotional maturity, kematangan emosional yang belum belum mumpuni atau belum optimal lah untuk menjadi leader, nah itu udah kontribusi juga gitu, bisa membuat jadi, kontribusi memunculkan, budaya yang toksik juga gitu. Jadi, aku ngelihatnya itu bisa jadi salah satu faktor juga sih, kalau berkontribusi. seperti itu berarti gimana Mhm, tuh, Mbak? Maksudnya kalau misalkan mmm, di company memang di karyawannya itu, multi generation gitu ya, mmm, ada yang mhm, dari muda sampai tua, apakah maksudnya itu terkait input terkait dengan pembentukan tim kerja, mhm. atau memang ya memang dari sisi kita sendiri yang memang perlu, ditingkatkan, kemampuan komunikasinya atau bagaimana gitu, Mbak? Iya, jadi kalau memang situasinya kan sekarang seperti itu ya, kayak dulu aku juga di Traveloka banyak misalnya nih, atasan aku lebih muda dari aku gitu, karena memang secara skill dia, wah udah catch up gitu. Itu tidak terhindarkan ya Mas Edwin, maksudnya hal-hal seperti itu dan apa yang bisa dilakukan ya sebenarnya, ya ini seperti kayak, ini ya teori relationship aja kali ya, kita harus bisa ketemu di tengah, Mhm, sebenarnya ya menurut saya nih idealnya ketemu di tengah, compromising, mencari jalan yang ya memang, apa, mencapai tujuan bersama gitu. Udah harusnya kan idealnya ya melepaskan ego masing-masing gitu ya, supaya bisa mencapai tujuan bersama. Tapi melepaskan ego itu kan juga bukan perkara gampang gitu. Jadi, betul. eee heeh, jadi makanya itu perlu ya itu ada jam terbang, perlu ada pelatihan juga, perlu di-coaching juga sama, sama orang mungkin yang sudah lebih senior gitu ya, untuk anak-anak yang, masih muda-muda gitu. Tapi juga bisa yang tua-tua, yang senior-senior ini di-coaching juga supaya bisa lebih terbuka terhadap masukan dari, anak-anak yang mungkin lebih junior gitu sih. Jadi, ya itu butuh effort untuk bisa menyelaraskan kedua generasi itu gitu sih. Enggak 2 ya, mungkin mungkin multi Ya. generations gitu. Baik, Mhm. sudah 14.43 mungkin satu pertanyaan lagi. Ini ada satu yang resen, Arnold. Pak Arnold silahkan. Oke, udah dengar suaranya? Iya sudah Sudah, terdengar, Kak. Pak. Oke, siap ya. Jadi ini saya ini ya mau mempertanyakan tentang ya tentang lingkungan apa pekerjaan misalkan gini ya. Jadi kan saya ini kan kerja di apa ya di museum di daerah Kaliurang ya. Mmm, Jadi saya tuh merasa apa ya kalau harus bertemu apa tamu dalam melayani misalkan ada tamu-tamu dari museum itu kadang cemas gitu loh. Jadi untuk mengatasinya itu gimana ya? Jadi
solusi dari ini. Jadi gimana? Jadi kan saya tuh juga kadang kalau kerja di museum itu juga apa ya, bukan passion ibaratnya ya, bukan dari passion saya. Jadi saya tuh sebenarnya kan juga punya rencana sih kalau bisa kerja dari online terus bisa menghasilkan uang itu loh, Mbak Florence ya. Jadi itu Hmm, makanya saya tuh juga bingung mau cari solusinya itu ya gimana ya untuk mengatasi itu semua. Jadi Oke. oke. Berarti ini lebih dari, nature pekerjaan Pak Arnold ya, yang kemudian ini kalau saya tidak salah memahami ya Pak, nature pekerjaan ya, Pak Arnold yang kemudian, dibutuhkan bertemu dengan banyak orang, tapi di satu sisi itu membuat Pak Arnold merasa kurang nyaman gitu ya? iya iya bertemu banyak orang tuh saya merasa kadang kurang kurang nyaman memang di situ. Jadi apa ya kayak anxiety-nya kambuh terus stresnya kambuh juga gitu kalau. Oke. Mbak Florence mungkin ada Oke. input atau masukan? Iya, boleh boleh. Iya, sebenarnya seru banget ya Pak Arnold, museum di Kaliurang, saya udah langsung pengen sih ke Jogja ya, enak tuh kayaknya kerja di sana. Tapi mungkin untuk menjawab, secara konteks saya, belum tahu kayak, sebenarnya seberapa cemas Pak Arnold, terus, apa yang sudah Pak Arnold lakukan. Nah, itu kan mungkin konteks-konteks tambahan yang saya apa maksudnya yang untuk memberikan jawaban yang lebih pas mungkin perlu tahu konteks seperti itu gitu ya. Tapi mungkin, yang bisa saya bantu jawab sekarang, ya sebenarnya, mungkin perlu dicari tahu dulu sih Pak, kecemasannya itu apa sih yang bikin cemas gitu ya? Apa yang Bapak tuh nggak suka dari ketemu sama orang gitu. Nah biasanya akarnya tuh ada di situ, apakah sebenarnya Bapak ada perasaan nggak percaya diri misalnya ya, Ya, atau, ada perasaan insecure gitu kayak, saya nggak mau, nggak suka, nanti ditanyain orang-orang saya nggak tahu jawabannya," misalnya gitu. Nah itu iya hal-hal benar. yang ya hal-hal yang perlu diketahui secara lebih jauh sehingga bisa Iya, dicari tuh Pak, ininya, solusinya apa gitu. Kalau misalnya nggak iya, pede, misalnya Bapak, "Oh saya nggak percaya diri sih Bu," gitu. Nah mungkin ya beberapa hal sih sebenarnya, bisa diatasi dengan just do it gitu ya, Pak, kayak, "Nggak, saya harus iya, justru saya harus banyak latihan nih supaya lebih pede," gitu. Nah, itu ada iya, beberapa iya, hal bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya memang, oh itu sudah digali, sudah dicoba dilatih, nggak bisa, masih nggak nyaman dan lain-lain, ya mungkin Bapak bisa mulai melihat, oke sekarang yang Bapak, sukain apa nih gitu, pekerjaan apa yang oh, saya suka nih, jenis pekerjaan seperti itu gitu. Nah, Bapak mulai deh mencari cara, gimana caranya bisa, mungkin kalau bisa ada kesempatan untuk pindah ke pekerjaan yang memang Bapak suka. Mungkin gampangnya begitu ya, Pak, saya tahu ini nggak semudah itu, tapi iya, mungkin secara singkat iya, saya bisa membantu seperti itu. iya. Ya. Makanya kan ini saya juga sedang belajar apa ya, kayak nulis online, terus apa, mungkin kayak ngajar-ngajar online coba gitu, siapa tahu bisa menghasilkan uang gitu loh, Hmm, ya sebagai ya ya. tambahan. Sama itu juga, apa, mau nyoba-nyoba ngojol juga itu loh, ojek online. Mhm. Oh, ya ya. Cuma cuma ya itu, mau ojek ojek online itu syaratnya itu anu, susah satu, SKCK itu loh, surat kepolisian, nah itu loh, yang susah. Mau ngelamar di situ tuh kok harus pakai surat kepolisian, nah itu loh yang saya agak Hmm, ya cemas-cemas ya. gitu, apa, agak ribet itu. Oke oke. Tetap semangat Pak Arnold, Iya iya, coba makasih. dicari apa yang mau. Iya iya, makasih ya Mbak Florence ya. Ya luar Mhm. biasa Pak Arnold masih tetap semangat dan terus mencoba hal-hal baru ya Pak. Iya iya, makasih ya Mas Edwin support-nya. Iya. Siap. Oke, teman-teman sudah 14.48. Saya mohon maaf tidak bisa, mengakomodir seluruh pertanyaan. Cuma kalau saya lihat pertanyaan dari teman-teman, saya pikir, itu kita akan diskusikan di sesi diskusi 3 hari ke depan gitu ya. Jadi, silakan tetap ikuti sesi diskusi kita sampai dengan hari Jumat, saya pikir akan ada hal-hal yang pasti bermanfaat untuk, kita semua. Terima kasih banyak, Mbak Florence untuk waktu pemaparannya dan penjelasan-penjelasan atas pertanyaan. Jadi kalau saya boleh merangkum dari tidak bisa merangkum semuanya sih, cuman yang menurut saya penting adalah, toxic culture itu tidak hanya merugikan karyawan gitu ya, tapi juga perusahaan. Tadi Mbak Florence juga menjelaskan bahwa
berdampak pada branding, reputasi perusahaan, di-blacklist gitu ya, karyawannya tidak engage, ada medical cost yang meningkat. Terus, dari sisi perusahaan mungkin tadi Mbak Flores sempat menjelaskan dengan piramidanya itu, kita bisa mulai memantapkan dulu atau mempersiapkan dulu dengan hal-hal sifatnya lebih fundamental gitu ya, untuk mendukung Eee, kesehatan mental di perusahaan. Seperti, ya harus ada buy-in dari leader, company values-nya dimatangkan, mempersiapkan kayak policies and procedure seperti apa, SOP, kebijakan teknisnya, dan ada mekanisme laporan yang jelas seperti apa, termasuk, mekanisme untuk menjamin konfidensialitas ketika memang ada yang melaporkan gitu. Nah, dari sisi kita nih sebagai karyawan mungkin yang bisa terus kita lakukan untuk membangun ketahanan diri dan mengurangi dampak buruk mungkin adalah dengan meningkatkan kapasitas diri gitu ya, me men apa, terus, mengeksplor edukasi terkait dengan kesehatan mental, dan tadi yang juga penting adalah jangan takut untuk reach out ke teman. Bahkan tadi Mbak Florence pun sebagai psikolog juga butuh psikolog gitu ya. Jadi, saya pikir itu beberapa hal yang bisa kita petik dari diskusi, di hari ini. Mungkin Mbak Florence ada tambahan sebelum saya tutup, Mbak? Cukup Mas Edwin, mungkin sebagai penutup saya terima kasih aja atas kesempatannya, terima kasih juga atas, atensi dan, partisipasinya ya Bapak Ibu.